Reaksi FIFA banggakan perjuangan timnas Indonesia U17. Momen Vietnam kena prank gagal lolos Piala Dunia U17 2025. PSSI lobby gelandang keturunan sekaligus. AFF tunjuk pelatih Vietnam hadapi Manchester United. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Jadi selamat kembali saya ucapkan kepada timnas Indonesia U17. Udah membabat habis di grup C dan juara grup ya. Dan dipastikan tahun ini di bulan November mengikuti Piala Dunia yang berlangsung di Qatar. Ya, walaupun Piala Asia ini belum selesai, kita tidak tahu nanti di perempat final Indonesia ketemu siapa ya di negara. Yang jelas Indonesia akan bertemu juara atau runner up dari grup D gitu ya. Nah, jadi informasi yang akan saya suguhkan saat ini adalah PSSI melobi pemain gelandang ya untuk segera dinaturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia. AFF tunjuk pelatih Vietnam untuk menghadapi Manchester United yang akan berlangsung di Malaysia. Kemungkinan timnas senior timnas Indonesia mungkin tidak diwakilkan oleh pemain abrupnya, mengingat pertandingan itu dengan jarak pada saat Indonesia menjamu Cina itu sangat dekat sekali, mungkin sekitar 12 hari ya kalau tidak salah, atau 8 hari informasinya. Nah, dan FIFA membanggakan perjuangan timnas U17 Indonesia sampai ke Piala Dunia ya. Itu perjuangan yang sangat luar biasa kata dia. Sebelumnya Indonesia sebagai tuan rumah U17 ya. Piala Dunia U17 berlangsung di tahun kemarin ya. Pegelarannya cukup sukses diadakan di Indonesia. Dan informasi yang terakhir, Vietnam dipastikan tidak lolos Piala Dunia U17 yang akan berlangsung di Qatar tahun 2025. Coba kita saksikan bersama ya. Di tengah euforia keberhasilan timnas Indonesia U17, PSSI terus berburu pemain keturunan guna memperkuat timnas senior yang juga ditargetkan lolos Piala Dunia. Menurut kabar yang beredar, PSSI bahkan sudah melobi 2 pemain yang berposisi sebagai gelandang. Hal itu bermula dari unggahan akun yang biasa melakukan penelusuran pemain keturunan di luar negeri @football.indonesia. Kabar terbaru semakin diperkuat usai Yus Anugraha yang kerap membocorkan pemain baru timnas Indonesia mengatakan bahwa PSSI sudah menghubungi gelandang VfB Stuttgart 2 yang mentas di Liga 3 Jerman, Laurin Ulrich. Perwakilan PSSI Fardi Bahdim disebut sudah melakukan komunikasi dengan ayah sang pemain. Laurin ini sudah didekati oleh PSSI, sudah ada pendekatan oleh PSSI ke Laurin. Nah, mereka itu sudah hubungi dan juga sudah ngobrol dengan ayahnya Laurin. Jika proses naturalisasi berjalan lancar, tentu Laurin Ulrich akan menjadi senjata baru Patrick Kluivert untuk menghadapi Cina dan Jepang. Berperan sebagai playmaker, pesepak bola 20 tahun ini mencetak 3 gol dan 5 assist dari 12 laga Liga 3 Jerman 2024-2025 bersama sang klub. Terbaru, ia mencetak gol via tendangan bebas pada akhir pekan lalu. Jika terus meningkatkan performanya, hanya masalah waktu bagi Laurin dipromosikan ke tim senior VfB Stuttgart yang eksis di Bundesliga. Bicara bermain bersama tim senior VfB Stuttgart, Laurin pernah merasakannya. Ia bermain 5 menit saat VfB Stuttgart kalah 1-2 dari Bayer Leverkusen di pekan ke-15 Bundesliga 2022-2023. Bukan Sintayong, AFF akhirnya menunjuk pelatih asal Korea Selatan lainnya untuk memimpin tim ASEAN All-Star versus Manchester United. Sebagaimana diketahui, Manchester United akan melakoni laga eksibisi sebagai ajang pramusim yang akan digelar di Stadion Nasional Bukit Jalil, Malaysia pada 28 Mei 2025. Sintayong yang sempat dirumorkan akan menekangi ASEAN All-Star ternyata tidak menjadi kenyataan. Asosiasi Sepak Bola Asia Tenggara secara resmi menunjuk pelatih timnas Vietnam, Kim Sang-sik, sebagai nahkoda utama. Presiden AFF Kip Samet menyebut bahwa pemilihan Kim Sang-sik didasari oleh integritas, kedisiplinan, dan visi sang pelatih.
Terlebih, pelatih asal Korea Selatan tersebut juga baru saja membawa Vietnam meraih gelar juara Piala AFF. Kim Sak-sik pun bangga diberi kepercayaan memimpin skuad ASEAN All-Star. Lantas, siapa saja pemain yang menghuni skuad ASEAN All-Star? Tentu AFF akan menyertakan pemain-pemain dari 12 negara anggota AFF. Disinyalir, masing-masing negara akan mengirimkan 2 pemain, sehingga ada 24 personel yang bergabung dengan ASEAN All-Star. Menariknya, laga ASEAN All-Star melawan Manchester United hanya berjarak 8 hari sebelum laga timnas Indonesia versus China di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Untuk itu, Patrick Kluivert berpotensi tidak mudah melepas punggawa Garuda hanya untuk ajang uji coba tersebut. Disinyalir, pemain-pemain yang dipanggil merupakan pesepak bola Indonesia yang berkarir di Asia Tenggara. Alhasil, pemain-pemain seperti Jordi Amat, Asnawi Makwala, dan Pratama Arhan condong lebih dipilih ketimbang pesepak bola tanah air yang berkarir di Eropa. Catatan sempurna berhasil diraih timnas Indonesia U17 usai berhasil mempermalukan Afghanistan dengan skor 2-0. Tambahan 3 poin di laga pamungkas membuat skuad asuhan Nova Arianto memuncaki klasemen berkat 3 kemenangan beruntun selama fase grup. Sebagaimana diketahui, di laga kontra Afghanistan, skuad Garuda Asia tampil dengan beberapa pemain cadangan. Hasilnya, timnas Indonesia U17 sempat menemui jalan buntu di babak pertama. Namun, masuknya pemain kunci seperti Alberto Hengga, Zahabi Goli, dan Evandra masuk di babak kedua berhasil mengubah jalannya laga. 10 menit terakhir babak kedua, Afghanistan terus menggempur pertahanan lini belakang Garuda. Gawang timnas Indonesia U17 masih bisa aman berkat penampilan apik Dava Angkasemi. Namun, kejutan terjadi ketika Alberto Hengga sukses merobek gawang Afghanistan pada masa injury time tepatnya menit ke-94. Tak cukup 1 gol, Garuda muda kembali merobek gawang Afghanistan. Gol kedua timnas Indonesia U17 dicetak oleh Zahabi Goli. Sontak, fighting spirit yang ditunjukkan skuad asuhan Nova Arianto mengundang beragam reaksi termasuk dari FIFA. Federasi Sepak Bola Dunia itu mengapresiasi secara khusus kepada Nova Arianto yang berhasil menyulap timnas Indonesia U17 menjadi tim yang layak tampil di Piala Dunia U17 2025. Dalam unggahan akun @FIFA_World_Cup, FIFA bahkan sempat mengunggah foto Nova Arianto saat masih membela timnas Indonesia. Dalam foto itu, Nova Arianto yang saat jadi pemain berposisi back itu tampak mengenakan jersey Garuda bernomor 30. Di saat timnas Indonesia U17 melenggang mulus ke Piala Dunia U17 2025, Vietnam harus menerima kenyataan pahit dengan adanya drama di grup B. Hal itu bermula ketika Vietnam bermain imbang 1-1 melawan Uni Emirat Arab pada laga pamungkas. Hasil ini membuat Vietnam mengakhiri fase grup di posisi juru kunci. Young Golden Star Warriors dipastikan gagal mengamankan tiket ke Piala Dunia U17 2025 karena gagal lolos tersingkir di fase grup. Seperti diketahui, syarat untuk lolos ke babak perempat final adalah menempati posisi 2 besar klasemen di masing-masing grup. Vietnam sebenarnya melakoni pertandingan ini dengan baik. Vietnam bahkan berhasil unggul lebih dulu 1-0 atas UEA pada menit ke-23. Vietnam tampil solid setelah unggul 1-0. Sesekali tekanan juga dilakukan walau hingga akhir babak pertama tidak ada gol tambahan yang diciptakan. Young Golden Star tetap tampil baik di babak kedua. Pertahanan mereka tampil solid untuk bisa mencegah UEA mencetak gol penyama kedudukan. Namun, petaka terjadi buat Vietnam lewat situasi bola mati pada menit ke-89. Skema ini bisa dimaksimalkan UEA untuk mencetak gol yang membuat skor menjadi 1-1. Sundulan pemain pengganti Hazam Mahdi di muka gawang berhasil membobol gawang Vietnam. Skor imbang itu pun bertahan hingga wasit meniup peluit panjang. Di pertandingan lain, Australia di luar dugaan mampu mengalahkan Jepang dengan skor 3-2. Meski kalah, Jepang tetap lolos sebagai juara grup B. Seakan kena prank, justru Jepang dan Uni Emirat Arab yang lolos ke perempat final Piala Asia U17 sekaligus mengamankan tiket Piala Dunia U17 2025.